Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi dari Bagon. Sebelumnya mohon maaf berkaitan dengan masalah sholat. Di dalam sholat, di dalam surat Fatihah berkaitan semuanya kalimat muhotof, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun di dalam tahiyat di situ kalimatnya assalamualaikum juga muhotob, dan muhotob yang saya tanyakan muhotobnya siapa dan mutakallimnya siapa. Terus yang kedua berkaitan masalah doa. Semuanya kita berharap yang hadir di sini semuanya doa bisa diijabah atau dikabul. Walaupun kalau bagi orang yang sudah bermarifat tidak bisa dipertanyakan lagi. Cuman saya mohon penjelasan dari Gus Muhlason. Sebelumnya saya mohon maaf untuk pemantapan, karena dulu saya pernah ngaji, cuman saya kitabnya ndak pernah melihatnya. Insya Allah ada kalimat begini, kullu arifin gharqun fi hadratillah. Jadi kalau orang sudah bermakrifat, segala sesuatu itu tidak usah dipertanyakan lagi, karena semuanya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Segala sesuatu yang terjadi semuanya datang dari Allah. Terus kesimpulannya mohon dijelaskan Gus Muhlason. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan mukhotob dan mutakallim, secara syariat sudah maklum, okay? Secara syariat sudah maklum mana mukhotobnya, mutakallimnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau assalamualaikum. Secara syariat sudah maklum. Maklum itu sudah paham. Sekarang kita tarik aslinya. Siapa? Mukhotobnya kemana? Iyyaka na'budu. Berangkat dari hanya kepadamulah aku menyembah. Ini kalau secara hakikat berarti duduknya di ana. Tetapi kalau ini kita masukkan di muraqabah, ada satu kesadaran. Mukhotob dan mutakallim ada dua, ya. Ada si hamba, ada si Allah, tapi sudah masuk di la ilaha illa anta. Kalau secara syariat belum, tidak mengerti tentang la haula wala quwata illa billah dalam penerapan, belum mengerti kita Pak waktu dulu. Tapi kalau sudah ke la ilaha illa anta muraqabah, walaupun ada dua antara mukhotob dan mutakallim, ini sudah mendekat. Karena anta udah mendekat, artinya Allah sudah dekat. Masih ada bahasa, saya bisanya menyembah itu semua karena Allah yang menggerakkan. Oke. Kalau kita tarik hakikat ini sampai ke makrifat alias di musyahadah, maka jawabannya baik yang mutakallim maupun yang mukhotob fana. Jadilah ana. K tadi itu secara syar'i kan terhadap Rasulullah Muhammad. Hakikatnya belum makrifat ya. Hakikatnya adalah makhluk kita. Makanya mengapa ketika kita sudah selesai imam berucap assalamualaikum warahmatullah, makmum gak mengucap waalaikum salam. Ternyata K
secara hakikat kembali pada makhluk. Makhluk. Siapa makhluk? Ya kita. Kalau secara syariat jelas Pak nggih? Jelas. Tapi ketika saat ditarik ke makrifat beda lagi. La ibsar wa mubsar wa basar. Dikatakan makrifat itu adalah bukan si hamba ini bisa melihat Allah. Bukan si hamba ini bisa merasakan kehadiran Allah. Yang disebut makrifat adalah hamba Allah fana. Bisa menyebut? Gak bisa. Biar mudah kau menyebut untuk sampai pada yang tidak disebut. Anak aja, anak. Di situ maksudnya nanti. Kalau sudah di situ betul Pak. Tidak ada pertanyaan apapun yang ditanyakan karena semuanya itu yang berlaku aku Allah. Diem sudah. Mengapa di dalam taklim saya itu harus tanya jawab? Harus saya kasih tanya jawab. Itu untuk mengasah ilmu. Pengetahuan dulu. Kan iki sih teori ilmu. Kalau sudah laku, diem pun. Sudah tidak ada pertanyaan, taklim yo nggak ada, muta'alim yo tidak ada. Karena ini sifatnya taklim muta'alim, ya harus ada tanya jawab. Mungkin apa yang ditaklimkan ini tadi jenengan sudah paham sebagai faedah taukid ya, menguatkan. Kanggo jenengan yang belum pernah mendengarkan ilmu itu bisa menambah. Dari sisi hikmahnya ada di situ. Umpama saya disuruh milih penak endi, enak mana, son keluyuran taklim dengan di rumah. Tak jawab enak di rumah. Tapi sifat tabligh saya tidak bisa aku khianati. Wajib, walaupun resiko yang bagaimanapun, walau karihal musyrikun, walaupun banyak manusia yang membenciku, tetap saya jalankan. Bahkan malam Jumat kemarin Pak, sekarang apa ini? Nah, ini malam Jumat minggu dewi ini, saya ikut dipesani salah satu masyayikh yang menurut saya itu adalah kekasih Allah. Lanjutkan, jangan takut gitu. Saya jawab, saya siap. Ingatan siap. Walaupun sejarah mohon maaf Pak, 2006 saya punya sejarah yang sangat pilu sekali. Dihujat ke sana ke sini, dibenci, bahkan ada reaksi untuk mau mengusir. Bahkan 2010 sampai 12 dengan dibungkus kasus, saya dijebloskan ke hukuman 3 tahun. Ya tak lewati aja, nggak apa-apa. Jadi nggak seberapa bagi saya, nggak menjadikan surutnya dalam hatiku berapi-api untuk menyampaikan, nggak bisa. Entah, aku nggak tahu. Padahal kok umpama disuruh milih, saya bisa memilih. Mending saya di rumah. Diundang ngaji, nggak mau.
boleh bisa memilih. Alah, hampir 3 bulan inilah Pak. Mungkin sampai sudah saya kasih tahu. Nomor saya kan sudah mendunia toh. Ya nggak suka masuk. Ngatain apa? Mengatakan apa ajaran dinut tauhid yang ku sampaikan itu. Saya di WA roti rasa tai. Ya coba. Bahkan memanggil saya bukan memanggil dengan panggilan nama saya Stevenson atau Mukhlason, enggak, anjing. Anjing, babi, asu. Bahkan bahasa Surabaya muncul. DANCOK. Kaduan yang seperti itu tidak menjadikan saya surut, Pak. Enggak. Entah. Kok dalam hati saya itu kok malah tambah semangat gitu loh, Pak. Enggak surut, enggak tahu aku. Kalau saya kembalikan sistem ilmu, sing gawe ngono ya sapa? Yang menjadikan dia mengkado saya seperti itu ya sapa? Mungkin ini jawabannya di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Ketika Rasulullah menyampaikan hal ini di tengah-tengah umum, sempat dada beliau itu sempit. Artinya apa? Hatinya itu susah. Dikarenakan kasihan terhadap umat yang menolak. Ini loh untuk kebahagiaanmu di dunia sampai akhir. Mengapa? Sampai. Jadi sempit maksudnya bukan nih Rasulullah itu yang aneh-aneh, bukan. Karena sifat kasihannya, rahmannya, rohimnya. Akhirnya ditegur Allah. Apa? Fasabbih bismi rabbik. Sudah, sucikan Muhammad. Artinya sucikan. Yang membikin gitu ya siapa? Kembali lagi ke Allah. Oh iya, adem Pak. Jadi Rasulullah tidak menyalahkan bagi mereka yang menghujat, membenci dan lain sebagainya. Kalau saya sih hanya bahasa-bahasa gitu itu aja, biasa Pak. Rasulullah luwih nemen. Apalagi Nabi Ibrahim dibakar Pak. Seperti itu. Yang jelas apapun bentuk kerikil yang tajam, duri yang menanti, tidak menjadikan saya untuk berhenti. Berhenti saya nanti kalau sudah datangnya kematian. Dah berhenti. Aku yakin pasti ada yang beribu-ribu yang meneruskan. Tidak harus dari nasab. Enggak. Kan sudah tahu. Mayyasha, mana yang digendaki oleh Allah. Secara enggak langsung saya taklim, ini adalah regenerasi. Loh di situ. Regenerasi. Siapa yang digendaki Allah untuk meluruskan agama tauhid ini? Itu urusannya Allah. Aku yakin Pak, gak mandek sampai di sini. Walaupun saya belum isdet, aku yakin regenerasi akan muncul. Itu pasti Pak. Walaupun regenerasi tua, sing jelas beliau akan menyampaikan hal itu. Udah, kembali kepada pertanyaan. Jadi mukhatab dan mutakalimnya dari sisi makrifat, yo aku sendiri. Aku sendiri maksudnya jenengan keakuan Allah. Aman nih sistem itu. Terus yang kedua, apa Pak Supe Pak? Doa bagaimana iku bisanya dikabulkan. Istihaduka
oleh kita nemen-nemeni memohon, nguber-nguber, ngejar-ngejar dumina sing wis dijamin oleh Allah, wis dijamin bakal dikasihkan. Ketika kita itu mengejar-ngejar apa yang kita kejar, kita minta, itu adalah dalilun, bukti kalau hati kita itu masih terhijabi sesuatu terhadap Allah. Ainul basirah kita dikatakan ainul basirah yang masih gelap terhadap Allah. Mikirin, berarti wong berdoa itu tondo wong sing atine wuto. Lah ngeten nggih. Nanti dulu, kembali kepada pertanyaan Bapak sebelumnya tadi, tinggal meletakkan hati sampean ikut di mana. Kan sudah jelas, Pak. Di situ dikatakan ud'uni. Tak ngeten dah. Kalau saya bilang boleh katakan doa yang mesti diijabahi adalah doa ketika kita itu sebelum meminta sesuatu itu harus datang dulu terhadap yang memiliki sesuatu. Ud'uni, jikalau istifhamnya ada, jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, astajib. Syaratnya disembunyikan berbentuk istifham, jawabnya adalah astajib. Quran loh Pak iki, bukan koran. Quran itu undang-undang yang tertinggi bagi umat Islam. Setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma' qiyas. Ijma' qiyas dasarnya karena ijtihadul ulama dari tafsir-tafsir Al-Quran dan As-Sunnah. Biasanya gitu. Boleh itu jadi pedoman, monggo. Tapi saya katakan hukum yang paling tinggi di versi umat Islam adalah Al-Quran. Moro siro, datanglah kau padaku, temui aku dulu. Jenengan Pak, nek sudah menemui Allah, nggak bisa hati sampai itu ngerentek nih njaluk kuwi mboten saged. Itu mboten saged. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Kalau boleh saya katakan, lapo atimu kok omong no masalah penjalukamu. Aku itu gak budek. Itu bahasa hakikat ya Pak ya. Tapi gak bisa, kita harus memakai syariat juga. Kembalilah sistemnya kados jenengan wau. Tetap ayo ditegakkan hukum syariat, tapi kita dirikan hukum syariat hakikat di tengah-tengah syariat. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, apa yang dikatakan Rasulullah? In kuntum tuhibbunallaha, jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku, kata Rasulullah. Mengikuti ya lahiri sak batine. Makanya mengapa saya pakai keusulan ini sistem wasilun Pak, supaya tidak gap dengan saudara saya yang masih ada di syariat. Coba kalau saya pakai sistem yang kedua, majetubun, mungkin Pak nggak bisa sampai ke sini. Iya, sampai tak gendeng.
Saya ajak jadab sampean. Bisa diterima? Enggak bisa. Saking halusnya Allah menyampaikan ar-Rahimnya di tengah-tengah umatnya yang masih ar-Rahman, masih mikir ar-Rahman dengan halus seperti Rasulullah. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Apa jawabannya ketika saat kaum Taif membenci Rasulullah dan malaikat Jibril menawarkan dirinya untuk mengangkat gunung Uhud supaya diblekkan terhadap kaum Taif? Apa jawab Rasulullah? Jangan. Dia belum mengerti. Olehnya dia itu membenci aku, mengatakan ini enggak benar karena belum mengerti. Jawabannya masih bingung. Nanti barangkali dia enggak kena, barangkali anak butuhnya jadi pengikutku. Itu Rasulullah. Makanya saya meniru seadanya pada diri saya. Ya sudah, karena saya memakai wasilun. Kalau majedu pun Pak, lah jos Pak, serba beres. Tapi harus siap digendeng-gendeng orang. Nggak bisa jenengan kali kula hidup di tengah-tengah masyarakat dengan memakai sistem majedubun. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Jenengan bertemu Allah aktivitas apapun. Sak siri. Tahu sak siri ya? Sak enaknya sendiri, tidak mengindahkan hukum syariat. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Konflik. Dan ini ilmu itu tidak akan bisa netes terhadap hatinya umat muslim, umat mukmin. Angel. Wong majedubun itu tidak berdakwah Pak. Sampean saya suruh wis kuwi jangan kakean cangkem. Dikirno rosok iki. Ya, udah. Dorongan ambek Allah ngono. Wis gak usah mikir anak bojo tinggalen, anak bojomu penggawamu tinggalen. Ngoten ya Pak. Akhirnya diumumno madhab Miftahul Ulum Jaya Baru dholalah. Tidak begitu Rasulullah, tetap menghormati pendapat teori pada golongan yang masih ada di syariat. Jadi untuk mustajab doa itu adalah lepaskanlah keakuan diri yang meminta. Dalam arti ketika syariat berjalan meminta apapun, tolong hati jenengan lepaskan keakuan jenengan, nafikan semua selain Allah. Dengan begitu akunya Allah. Loh Gus, masa Allah njaluk? Bukan. Memang satu sisi seperti itu Pak ya. Itulah nantinya yang kusebut itu loh sering kita katakan loh Pak. Qadim ala qadim. Pujinya Allah pada dirinya sendiri. Ngoten. Nggih. Wonten melih? Oh, ibu-ibu nggih. Oh, nggih. Nggih, ini selanjutnya untuk ibu-ibu nih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Susilowati saking mriki celak mriki mawon badhe tanglet teng Goson masalah bertemunya kita kepada Allah, bertemunya Allah kita nggih niku sering datang apabila keakuan diri kita itu kita hilangkan. Tapi sering sulit bertemu dengan Allah karena nafsu cinta terhadap dunia. Nah niku caranipun mempersedikit cinta ke dunia. Pripun caranipun Gus kersane sering mudah bertemu dengan Allah? Ngaten. Sampun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau takok dulu, Bu nggih. Siap jenengan gendeng nang Allah? Nggih. Loh, nggih. Iki mengke ada kaitannya. Saya tanya, luweh apik endi? Garwa sampean gendeng ambek Allah ambek gendeng bojone wong? Nggih. Nggih gendeng ambek Allah. Lah, berarti sampean harus siap. Bahasa gendeng itu kan bahasa mahabbah toh Pak. Nggih. Bahasa mahabbah. Jenengan walau kan tanya bagaimana untuk mengurangi mahabbahku terhadap selain Allah. Lah ngono toh duniawi. Nggih. Makanya saya jawab, Ibu sudah siap gendeng sama Allah ndak? Siap. Lah. Ayo Imang bojone sapa Imang? Bon, oke. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahu. Ketika datang satu kebenaran, ini berarti Allah maksudnya, maka kebatilan itu akan hancur. Ibu, kita manusia itu diproses Allah dari 3 unsur. Unsur pertama kita adalah suci. Unsur kedua adalah kotor. Unsur ketiga kembali ke suci. Mana wilayah kita dikatakan suci? Ketika jenengan sudah berkata, qalu bala syahidna. Ketika masih disebut Nur Muhammad sampai akil balik, jenengan fitrah ruhaniyai. Sampai Rasulullah dawuh di dalam hadis sahih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maksud kefitrahan itu ruhaniyah. Nah, ketika kita masuk wilayah akil balik sampai berapa puluh tahun, diam-diam kita memakan buah huldi, hakikatnya yang disebut hubbus syahwah. Udah sampai berapa puluh tahun. Lah, kesenangan dunia itu tidak hanya berbentuk materi, tapi juga non materi. Apa non materi? Mohon maaf, kalau sentuh yang namanya non materi. Jenengan entah karena kekayaan, karena ilmu jenengan punya karomah, akhirnya banyak masyarakat memujamu. Senang gak jenengan dipuja orang? Bila mana senang, maka kita itu telah teringgapi hubbus syahwah non materi.
Kalau materi jenengan wis paham sendiri, sandang, pangan, papan, mewah kabeh. Yang non materi. Karena kesergepan ibadah jasmaniah jenengan di dalam hukum syariat, maka banyak masyarakat mengatakan jenengan wong sing baik, ahli ibadah. Senangkah jenengan dipanggil orang lain masyarakat ahli ibadah? Apakah lebih senang disebut orang lain ahli maksiat? Mohon maaf, pada umumnya kita lebih suka disebut orang ahli ibadah. Bila mana kau senang dengan pujaan masyarakat disebabkan ibadah yang terjadi pada diri kita yang bersumber dari hati yang mingkol bin rohibin, condong pada duniawiyah, maka kita aslinya itu keadaan rohaniah kotor di mata Allah. Non materi. Berapa puluh tahun kita itu prosesnya kita, Pak. Prosesnya kita. Lah, disitulah kita butuh dokter spesialis di atas spesialis. Siapa? Allah Subhanahu Ta'ala. Ya nang dokter deh. Sebab dalam hati kita fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Ayo diobati nang Allah. Kita dikasih resep obat. Belilah kita. Kita dikasih teori tentang ilmunya. Sudah mendapatkan obatnya, asyifa, maka harus kita telan untuk mengobati penyakit di dalam hati. Bentuk kita adalah praktek di dalam amaliyah sehari-hari. Untuk ani'budullaha wastanibut tauhid. Mengarahkan iman kita hanya pada Allah atas segala hal apapun, wastanibu, dan menjauh iman terhadap selain Allah. Iki laku hakikat makrifat. Lah, untuk bisa tekun terus hati sampean iku berkurang cintane hati pada selain Allah, pun Bu buka surat Al-Insan 25 26. Tinggal gelem berangkat apa ndak. Muhammad wadhkur, zikiro Muhammad kau isma rabbika bukrata wa asila. Pagi sampai sore ati sampean gak jedah dikir. Iku carane sampean iku gampang gendeng nang Gusti. Wa minal lail, separuh setengah dari malam, fasjud, tundukkanlah hatimu terhadap hukum-hukum Allah. Fasjud lahu fasabbih, dan bersihkanlah hatimu dari kotoran-kotorannya. Lailan tawilan, di dalam malam yang panjang. Tinggal kita mau berzikir apa enggak. Yang kumaksud zikir yang untuk menjadikan hati kita mahabbah pada Allah di tengah-tengah jasmaniah kita, gembul bojo, gembul anak, gembul apapun. Kita harus berzikir sadar diri bahwasanya semua apa yang timbul dalam diri kita seakan-akan diri kita ini, apa yang timbul dari makhluk lainnya yang seakan-akan dari makhluk, kita harus condong semua itu hanya karena Allah. Udah,
iki Bu jarane, tapi sampean kok akhirnya sering koyok wong ngelamun. Akhirnya garwa sampean gak apa-apa bojoku iki kok. Itu proses Bu, enggak apa-apa. Lebih-lebih jenengan waktu sholat. Jikalau kau menginginkan sholat itu betul-betul waqumu lillahi qanitin ay khashiin, harus seperti itu. Biar nafsu tidak bisa masuk di dalam jagatnya rohania sampean, berilah filter sirul asrar dalam diri jenengan. Baru enggak bisa masuk. Kalau tidak sampai filteri itu, mohon maaf. Akhirnya masuk, innan nafsa la amaratum bisu. Ingat ini, ingat itu, ingat wis. Enggak selesai-selesai. Itulah yang terjadi pada diri kita, Pak. Cuman kalau boleh saya lemparkan satu pertanyaan. Yang ini harus dijawab setiap individu umat manusia, khususnya umat Islam. Gini pertanyaannya. Satu saja, ketika kita sholat, hati kita masih teringat selain Allah. Apakah kita sudah evaluasi? Ada apa dengan kita? Menurut saya ini pertanyaan besar. Apa sebab semua ini? Sampai kapan saya seperti ini? Ini saya lempar, dijawab oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Mengapa hatiku enggak sadar kalau semua itu yang berperan adalah Allah? Padahal sering saya baca la haula wala quwata illa billah. Nah, evaluasi, revolusi iman. Ini mestinya yang menurut saya lebih penting dihadapkan materi-materi yang menyentuh masalah ini di masyarakat kita, Pak. Mestinya gitu. Mestinya ya. Sebab kalau ini tidak dibuka, kalau tidak dikupas, kapan majunya umat Islam? Kapan? Kapan bisa menikmati buah daripada sholat itu? Ingat, Allah akan menghisap seluruh amaliyah itu diawali terlebih dahulu tentang sholat. Bagaimana nilai sholat kita? Merah apa hitam? Rapot dulu kan ada gitu Pak. Nek merah itu di bawah 5 ke bawah. Kalau tulisannya hitam berarti 6 ke atas. Itu rapot dulu itu seperti entah sekarang nggak tahu. Terus kalau itu memang kita nggak mau mengevaluasi diri, sampai kapan? Ingat, buka di dalam surah Al-Isra 72. Kulo nek ndelok ayat ini medekno ndredeg lho. Estu, sering saya baca. Nek kulo ngen-ngen niku ning ati gemeter. Apa di situ? Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah, terus dia sudah mati, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallus sabila. Bun sampean kejoki iku. Kita enggak tahu umur kita tinggal berapa. Sebab selama mata hati ini masih buta terhadap Allah, sholato sampak gundul ndas, enggak bisa khusyuk Pak. Ndak estu. Nggak bisa. Otomatis nilai sholat kita di mata Allah. Sampean jawab sendiri. Kan dikatakan kalau nilai sholatmu baik maka baiklah semua.
Kalau jelek berarti jeleklah otomatis, Pak. Nek jenengan iku sudah makrifah dalam Allah, segala aktivitas apapun mesti jenengan itu ngerawui nang Allah. Illa liya'budun, bahasa illa liya'budun hanya kuperintahkan untuk menyembah. Menyembah itu bertemu. Berarti jadikanlah tidak hanya sholat, di luar sholat pun kau harus bertemu Allah. Kerja niatmu cari apa? Terserah. Tujuanmu apa? Terserah. Bahasa syariat jadikan itu sebagai nilai ibadah. Apa iso? Ibadah yang benar yang diterima adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Estuwa. Urusan diterima gak diterima wis apa care? Lah apa atik ngikuti awakmu son. Ya monggo sak kersa jenengan. Tapi su nek mati aja njerit-njerit lho ya. Nek dilebokno bolongan peteng ya aja terus awakmu iku terus getun ya aja. Tadi jare semuanya apa kata Allah. Ya terserah awakmu. Wa min waraihim barzakhun. Ditunggu kita bolongan peteng, Pak. Barzah dinding. Tergantung jenengan waktu ada di dunia itu mengikuti surat Al-Baqarah 257 di pasal berapa? Kalau pasal 1 Allahu waliyul ladina amanu ya yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan ya mlebu bolongan padang. Pasal 2 walladzina kafaru auliya'uhumut taghut lah yukhrijunahum minan nur ilad dzulumat peteng. Asine menungso iki ganti-ganti alam iku goleki bolongan kok, Pak. Gitu? Kalau sudah di alam kandungan mesti metu goleki bolong, berhubung bolongan gak sedeng operasi. Wis. Ning dunya cari bolongan lagi. Itu masuk alam barzah. Padang apa petang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Bu, pagi sampai sore malam pun juga begitu, sibukkanlah setiap napasmu untuk berzikir datang Gusti. Tinggal pertanyaannya lanjut dipraktek nih apa ora. Kalau menurut kula Pak, ya menurut kula atas pertanyaannya tadi biar cinta terhadap duniawiyah rohaniyah ini semakin lama semakin hilang, biar mahabbah nang Allah secara kafah otomatis kalau sudah saya jawab eman-eman kalau tidak dijalankan. Ngaten Bu nggih? Nggih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumis saah. Nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'rifatika ya Allah. Yassir lana wa ilaihim min umurid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.